Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Puspitasari, bisa dipanggil Yuli, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NPM 24062119056. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori pengembangan kurikulum PAI di pesantren, sekolah, madrasah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Dr. Anda Neneng Nafisah, MAG, MSI. Selanjutnya maju ke pembahasan. Teori pengembangan kurikulum PAI di pesantren, sekolah, madrasah. Dalam pendidikan, kurikulum merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses kemajuan dan keberhasilan sistem pendidikan. Sebab, kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan dan juga sebagai metode untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Kurikulum juga sebagai sistem sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan menjadi hal yang sangat urgent dan mutlak ada dalam sebuah program pendidikan. Di dalam seiringnya perkembangan ilmu dan teknologi dunia, pendidikan pun mengalami perkembangan juga, termasuk bagian di dalamnya yaitu kurikulum. Adapun pengertian pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan perorganisasian. Selanjutnya, pengembangan kurikulum pendidikan agama di pesantren. Dalam beberapa penelitian terhadap pesantren, ditemukan bahwa pesantren mempunyai kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya. Menurut penelitian Luckenbull dalam bukunya Abdullah Ali, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman dan pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum, serta keterampilan dan khusus. Pertama, kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Di dalam dunia pesantren, kegiatan belajar pendidikan agama lazim disebut dengan ngaji atau pengajian. Kegiatan ngaji di pesantren pada praktiknya dibedakan menjadi 2 tingkatan. Pada tingkatan awal, ngaji sangatlah sederhana, yaitu para santri belajar membaca teks Arab, terutama sekali Al-Quran. Tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab Islam klasik dan mempelajarinya di bawah bimbingan kiai. Kedua, kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Kegiatan keagamaan yang paling terkenal di dunia pesantren adalah kesolehan dan komitmen para santrinya terhadap 5 rukun Islam. Adapun nilai-nilai moral yang ditekankan di pesantren adalah persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan, dan kesaudaraan Islam. Ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memperlakukan kurikulum sekolah mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional. Keempat, kurikulum berbentuk keterampilan khusus. Pesantren memperlakukan kurikulum yang berbentuk keterampilan khusus secara terencana dan terprogram melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum pendidikan pesantren merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Sedangkan lingkup materi pendidikan pesantren adalah Al-Quran dan hadis, keimanan akhlak, fikih atau ibadah dan sejarah. Dengan kata lain, bahwa cakupan materi dalam kurikulum pendidikan di pesantren terdapat keserasian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengembangan kurikulum pendidikan agama di madrasah. Menurut Muhaimin, terdapat 4 pendekatan dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama, yaitu pendekatan subjek akademis, pendekatan humanistis, pendekatan teknologis, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Selanjutnya, adapun pengembangan kurikulum madrasah yang meliputi 4 langkah, yaitu pertama, perumusan tujuan-tujuan institusional, kedua, penentuan struktur program kurikulum, yang ketiga, penyusunan garis-garis besar program pengajaran masing-masing dari setiap bidang studi, perumusan tujuan-tujuan institusional, dan identifikasi pokok-pokok bahan yang dijadikan program pengajaran. Yang keempat, penyusunan dan penggunaan satuan pelajaran, program penilaian, program bimbingan dan penyuluhan, program administrasi dan supervise.
Langkah-langkah tersebut di atas telah mendasari sifat-sifat dan rangka pengembangan dan pembaharuan pendidikan yang selaras dan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pengembangan kurikulum pendidikan agama di sekolah. Selain itu, di sekolah umum, pembelajaran pendidikan Islam tidak begitu mendalam sebagaimana di madrasah, yang mana dipelajari satu persatu dari mulai pelajaran akidah akhlak, fikih, dan lain-lain. Sedangkan di sekolah umum, dari mata pelajaran pendidikan agama hanya dijadikan satu, yang bernama mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang pengajarannya memiliki kurikulum tersendiri. Pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan kepada tataran-tataran action, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompeten, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan ajaran dan nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, dalam suatu negara bisa berkembang apabila pendidikan di dalamnya cukup baik, karena pendidikan merupakan salah satu faktor penentu. Dalam negara-negara maju, yang pertama kali mereka titik tekankan adalah bagaimana pendidikan itu berkembang. Salah satunya dengan cara mereka mengembangkan kurikulum. Karena pendidikan bisa berkembang apabila kurikulumnya itu baik. Karena kurikulum meliputi rencana, tujuan, isi, organisasi, strategi dalam pendidikan. Sekian video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.